Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang ilmu atau tentang hikayat yang ada di kitab Durratun Nasihin. Ini riwayat-riwayat yang sahih, memberikan nasihat-nasihat yang sangat baik bagi kita. Kita akan membahas tentang penciptaan nafsu dan akal. Kenapa diwajibkan puasa juga ada kisahnya di dalam tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penciptaan nafsu dan akal sekaligus diwajibkannya berpuasa. Saya akan baca, ini ada di halaman 13 cetakan Al-Hidayah. Jadi di halaman 13 ini ada kisahnya, ada riwayatnya. Saya akan bacakan ya. Kila al-muradu, kila tentawake al-muradu utawi al-muradu apa al-muradu bisom, al-muradu utawi murad dan kersake bisom kalawan poso iku qahru aduwillah, nyereng musuhne Allah. Fa inna wasilatas syaiton bisyahwah, fa inna wasilatas syaiton nuli temestune wasilah syaitan iku bisyahwah, kalawan syahwat. Jadi yang dikehendaki dengan puasa itu mematahkan atau menyerang atau menggempur musuhnya Allah yang berupa syahwat. Kenapa? Fa inna wasilatas syaiton, wasilahnya perantaranya syaitan itu bisyahwat, dengan syahwat. Wa inna ma tukwi temen-temen pasti dadi kuat apa syahwatu, syahwat bil akli kalawan mangan, wasyarbi lan ngombe. Fala yustafadu lan mongko ora den alap faedah minas saum saking saum apa qahru aduwillat ta'ala, nyerang musuhnya Allah Ta'ala, wakas syahwat dan mecah pira-pira kesenangan. Wakas suruh syahwat dan mecah pira-pira kesenangan. Illa bitadlilin nafsi, angin kalawan ngasorake nafsu, bikilatil akli kalawan sedikite makan, walida lan mongko lan krono mengkono tadi penjelasan tadi ruwiya fi masyru'a, penjelasan kalau saum itu merupakan agar bisa menyerang nafsu atau agar bisa memerangi nafsu, agar bisa nafsu ini bisa terkendali. Itu ada suatu riwayat ruya dan riwayatake fi masyru'iyah yang dalam oleh dan fi masyru'iyatis shaumi yang dalam oleh dan lakoni poso. Anna wa apa riwayat apa? Anna wa ta'ala, temesune Allah Ta'ala khalaqa dadekake sapa Allah al-aqla ing akal, faqala lan dawuh sapa Allah ing akal akbil madhep sapa sira akal, faqbala moko madhep apa akal. Di sini diriwayatkan dalam suatu riwayat yang disyariatkannya puasa.
atau yang dikerjakan sebagai landasan dikerjakannya puasa, disyariatkannya puasa, yaitu Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala khalaqal aqla. Allah itu menciptakan akal. Maka faqala, maka Allah itu berkata kepada akal, akbil faqbala. Allah berkata, menghadaplah kamu, menghadaplah kepada Tuhanmu. Maka akal tersebut menghadap kepada Tuhan. Sami'na wa ta'na, kalau akal dikatakan menghadap, ya menghadap. Jadi ketika Allah menyuruh akal untuk menghadap, maka akal itu langsung sami'na wa ta'na, ya langsung menghadap. Terus sumakola adbir fadbaro, dan kemudian Allah berkata juga adbir fadbaro, adbir berpalinglah, fadbaro maka berpaling. Jika akal disuruh untuk pergi, maka akal tersebut akan menurut juga untuk pergi. Kan adbir mengo sopo siro akal, fadbaro mongko mengo sopo akal. Jadi ketika akal itu disuruh pergi, maka akal juga menuruti, akan pergi. Sumakola, maka dawu sopo Allah, maka ketika lalu Allah berkata atau berkata kepada akal tersebut, man ana, man antah, man utawi sopo siro, waman ana lan man kolat dawu sopo Allah ing akal, man iku sopo anta utawi siro, waman dan iku sopo ana utawi ingsun. Jadi siapa kamu dan siapa saya? Apa pertanyaannya Allah kepada akal? Qala dawu sopo al akul akal, anta robbi, anta utawi siro iku Robbi, Tuhan ingsun. Jadi akan langsung menjawab, bahasanya engkau ya Allah adalah Tuhanku. Wana abduka, wana tawi ingsun iku abduka, hamba siro. Dan akal juga mengatakan bahasanya saya itu merupakan hambanya engkau. Ad-do'ifu, yang lemah. Akal mengatakan bahasanya saya adalah hamba engkau yang lemah. Itu akal langsung sami'na wa ta'na juga, dan takdim, dan mengakui bahasanya Allah itu Tuhannya, dan dia itu merupakan hamba Allah yang lemah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, faqala tahu sapa Allah ta'ala, ya akulu, hai akal, ma khalaqtu ora dadiake sapa ingsun khalqon ing penciptaan atau ing makhluk, azza luwe mulya, kang luwe mulya mingka ketimbang siro. Jadi Allah berkata kepada akal, saya menjadikan makhluk atau jadikan makhluk, tidak ada yang saya tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia dari kamu. Jadi akal itu kedudukannya sangat mulia. Ya Nabi Muhammad sudah termasuk akalnya yang sempurna. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang sempurna, yang makhluk yang mulia. Kan Nabi Muhammad mempunyai akal yang sempurna, mempunyai akal yang seperti hanya malaikat ketika diperintah Nabi Muhammad langsung menjalankan. Ya sudah satu paket Nabi Muhammad, akalnya yang sempurna, makhluk nyawa yang paling sempurna itu Nabi Muhammad yang punya akal sempurna, yang tidak akan pernah tidak akan memakan perintah Allah dan selalu memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan makhluk yang paling sempurna itu Nabi Muhammad yang di dalamnya mempunyai akal yang sempurna juga. Langsung summa khalaqa, nuli nyiptaake sapa Allah Ta'ala an nafsa ing nafsu. Faqala
mongko dawuh sapa Allah laha maring nafsu akbili matepo sapa sira nafsu falam tajib mongko ora jawab sapa nafsu apa nafsu sumakola mongko dawuh sapa Allah laha maring nafsu man iku sapa anta utawi sira waman lan iku sapa ana utawi ingsun faqalat mongko dawuh sapa nafsu ana utawi ingsun ana iku ingsun jadi wanta lan utawi sira anta iku ya iku sira jadi gini ketika awam menciptakan nafsu summa khalaqa wa ta'ala nafsu faqala laha akbili falam tajib summa qala laha man anta wa ma ana faqalat ana wa anta ketika awam menciptakan nafsu awam memberikan pertanyaan kepada awam memerintahkan nafsu kepada awam memerintahkan nafsu untuk menghadap kepadanya akbili menghadap langkau maka nafsu tersebut tidak menjawabnya falam tajib sumatan kemudian awam berkata man anta wa man ana berkata kepada nafsu siapa kamu dan siapa saya maka nafsu tersebut jawabnya gini ana wa anta saya kamu ya kamu kata nafsu fadabaha mongko nyiksa sapa Allah ing nafsu binari jahanam dengan neraka jahanam mi'atas sanah 100 tahun Allah menyiksa dengan neraka jahanam selama 100 tahun summa akhrajaha kemudian Allah mengeluarkannya summa akhrajaha mongko ngeluarake sapa Allah ing nafsu kemudian Allah mengeluarkannya setelah disiksa 100 tahun maka Allah menggunakannya nafsu tersebut dari neraka jahanam sumakola nuli dawuh sapa Allah laha maring nafsu kemudian Allah berkata kepada nafsu man anta wa man ana man iku sapa anta utawi sira wa man an iku sapa ana utawi ingsun faqalat dan ketika sudah dikeluarkan Allah menanyakan lagi kepada nafsu siapa kamu siapa saya jawabannya apa faqalat maka mongko dawuh sapa nafsu ana utawi ingsun ana iku ya ingsun wa anta utawi sira anta ya iku sira tetap nafsu itu berkata saya kamu ya kamu namanya nafsu kan langsung Allah akan langsung awam menyiksanya lagi fa'adabaha mongko nyiksa sapa Allah ing nafsu binari jahanam cek benar summa khrajahu man anta wa man ana fa'ajabathu tadi kan dijawab ketika awal menyiksa nafsu itu 100 tahun ketika Allah menyiksa nafsu itu 100 tahun di neraka jahanam dikeluarkan dan ditanyakan oleh Allah lagi man anta wa man ana maka jawabannya itu fajabathu mongko jawab ing pertanyaan Allah jawab ing Allah itu kal awal seperti hanya pertanyaan awal ya man ana jawabannya ana anta summa ja'alaha ketika pertama disiksa 100 tahun nafsu itu karena dia itu membangkang disuruh menghadap nggak mau menjawab nggak mau disuruh dikatakan siapa saya ditanya oleh Allah siapa kamu tetap sangat sombong lah istilahnya dia istilahnya menjawab dia tidak mau mengakui anak ya jawabannya ya saya kamu hanya apa setelah meskipun disiksa 100 tahun di jahanam begitu pedihnya kan neraka jahanam itu siksa tetap jawabannya seperti itu
cuma jalaha kemudian nyadake sapa Allah ing nafsu finaricu ing panase luwe mi'ata sana ing dalam 100 tahun fasa'alaha nuli takon sapa Allah ing nafsu fa'aqaraj nuli ngakoni moko ngakoni sapa nafsu hu ing faqarat moko ngakoni sapa nafsu ing Allah biana temen sune nafsu iku al abdu abdu hamba wa ana temen sune Allah iku ar-rabbu Tuhan faujaba mongko jawab sapa Allah taala alai faujaba mongko wajibaken nuli wajibaken sapa Allah taala alaiha ing atase alaiha ing atase ngalahake nafsu as-saumah ing poso bisa babi dalika kalawan sebabnya mengkono riwayat. Jadi ketika ini kan dijelaskan cuma jala finari ju'i mi atas sana ketika disiksa 100 tahun di neraka jahanam jawabannya tetap sama anak-anak anta nggak mau menghadap juga istilahnya nggak mau ke Allah diperintahkan Allah juga nggak menjawab ya dia akhirnya ketika sudah disiksa tetap seperti itu jawabannya ya nggak mengakui Allah dan sebagainya dia akhirnya nafsu itu disiksa oleh Allah lagi disiksa bukan dimasukkan ke neraka jahanam bukan tapi disiksa dengan kelaparan yang sangat-sangat selama 100 tahun kemudian setelah disiksa dengan kelaparan yang sangat selama 100 tahun ditanyakan lagi kepada nafsu setelah disiksa lapar banget 100 tahun ditanyakan maka nafsu itu mengakui bahasanya itu kalau dia itu hambanya Allah kalau Allah itu Tuhannya maka dari itu di sini jelaskan fa'ujabau ta'ala alaiha as-sauma bisababi dalika maka dari itu Allah mewajibkan puasa karena hikayat tersebut karena riwayat tersebut. Mungkin sekian kisah yang mungkin bisa membuat kita merenung, bisa membuat kita berpikir bahasanya nafsu ini emang harus benar-benar diperangi. Di antara untuk memerangi nafsu dengan puasa. Karena ya kita harus merendahkan diri kita atau membuat diri kita rendah, membuat diri kita lemah, membuat diri kita rendah itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Biar nafsu bisa kita tahan. Biar nafsu bisa kita kendalikan dengan cara ya berpuasa. Menurut riwayat tersebut. Menurut riwayat yang telah dijelaskan di kitab Duratun Nasihin. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.